Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bos? Piye kabari rek? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya bos, pertama-tama saya ucapkan salam berjumpa lagi dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Bos, kali ini aku akan membahas info terbaru, berita terbaru yang sangat menggemparkan. Tentunya, jika ini memang terjadi, amat sangat membanggakan bagi penggemar-penggemar tim nasional Indonesia. Beritanya apa bos? Tahan terlebih dahulu, aku mau nyebat sambil ngopi bos. Minum kopi susu dulu bos. Yang belum ngopi, ngopi terlebih dahulu biar tenang dan nyaman untuk menyimak dari video ini bos. Mantap. Ada gurihnya. Benar-benar seger. Habis ngopi, merokok dulu bos, biar mak kenyang gitu bos. Oh ya bos, kira-kira kabar baik dan berita terbarunya apa ya bos? Oh ya bos, beritanya adalah kayaknya tim nasional Indonesia akan kedatangan satu pemain baru bos, untuk membela tanah air tercinta ini. Siapa itu? Pascal Struijk bos. Pemain ini masih punya darah keturunan Indonesia bos. Saat ini dia bermain di Leeds United. Di sana bos, pemain ini menjadi pemain inti bos, selalu menjadi starter. Posisinya sebagai back, dan dia telah tampil 111 kali dengan torehan 5 gol bos. Pascal Struijk ini pemain kelahiran 11 Agustus 1999. Berarti umurnya sekarang sudah 25. Ya masih jauh lah masa depannya bos, masih lumayan jauh. Pemain ini baru saja membawa timnya Leeds United promosi ke Liga Utama Inggris bos. Liga Utama Inggris sekelas dengan MU, Chelsea, Newcastle United dan sebagainya bos. Berarti pemain ini bukan pemain sembarangan bos. Ini adalah talenta keturunan Indonesia yang sangat-sangat berbakat bos. Tingginya 190 meter bos. Tentunya dia sangat-sangat diandalkan saat duel-duel udara jika Pascal Struijk ini bermain untuk timnas Indonesia. Saya kemarin tuh baru lihat videonya, cara-cara dia bermain bos. Dia itu bos, 80% dari berita bola Inggris bos, dia selalu tepat dalam mengumpan bos. Bagus, berarti pemain ini sangat-sangat bagus dalam penguasaan bola bos. Dan pemain ini yang saya lihat dari video kemarin benar-benar sangat cepat dan tajam bos. Dia tidak pernah membiarkan ada bola mengalir ke jantung pertahanannya bos. Ada bola sedikit langsung disapu ke depan bos. Dia pemain yang gacor, tidak banyak cincong, langsung saja bos. Pokoknya benar-benar mantap pemain ini bos. Dan pemain ini tatkala ada kesempatan bisa bermain
bergerak ke depan dengan senyap, bos. Makanya itu meskipun dia back belakang atau pertahanan belakang, dia sudah menciptakan 5 gol, bos. Ini mah bukan kaleng-kaleng, bos. Memang pemain-pemain lini belakang atau back itu posturnya tinggi-tinggi, bos. Tapi tidak seperti dia, bos. Dia itu selain tinggi, bodinya itu gagah, bos. Kayak Samson, bos. Dan wajahnya garang, bos. Nah, pemain seperti inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia, bos. Garang, taktis, berpengalaman, umpannya sangat bagus dan cepat. Nah, pemain seperti inilah yang sangat dibutuhkan di pertahanan, bos. Jantung pertahanan kita, bos. Saking tingginya dan saking gagahnya, bos, dan wajahnya itu terlihat garang, bos. Mungkin pemain depan belum bermain aja masih mau menyerang, sudah terkencing-kencing terlebih dahulu, bos, atau terbirit-birit terlebih dahulu, sudah membuat grogi pemain-pemain lawan. Semoga PSSI atau ketuanya Pak Erick Thohir segera mendekati. Kemarin ini sudah, bos, Pak Kluivert sama Denny Lanzat sama Pastur sudah ngobrol sama pemain ini, bos, di tribun penonton saat Leeds United bertanding, bos. Tentunya ini menjadi kabar baik, kabar sebuah pendekatan yang sangat baik. Dan menurut kabar berita yang terbaru, berkas-berkasnya sudah disiapkan, bos, untuk menjadi pemain Garuda Indonesia. Dari beritanya, bos, ada kabar pemain ini mau menjadi timnas. Negara-negara ASEAN itu pada guncang, bos. Kok bisa-bisanya Indonesia, kok bisa-bisanya timnas Indonesia bisa mendapat pemain sekelas ini, bos. Ini, bos, kalau bermain di timnas kita, benteng pertahanan kita itu bakal sekokoh batu karang, bos, tak terjebolkan. Memang sudah banyak pemain-pemain back di jantung pertahanan yang sudah ada, bos, dan sangat bagus-bagus sekali. Ada Bang Jai, Rizky Ridho, Hapner, Verdong, dan lainnya, bos. Tapi kita masih membutuhkan pemain pertahanan yang sekelas ini, bos, untuk mengantisipasi kiranya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya Bang Jai mengalami cedera atau Rizky Ridho, atau nantinya Bang Jai mengalami akumulasi kartu dan sebagainya, bos. Kalau kita mempunyai stok pertahanan yang sangat bagus-bagus, tentunya tidak membingungkan pelatih Patrick Kluivert, bos. Kita masih aman lah, karena cadangan-cadangan kita pemainnya kelas A1. Tentunya, bos, Erick Thohir atau pihak dari PSSI harus pintar-pintar merayu pemain ini, bos, agar menjadi pemain kita. Soalnya menurut berita terbaru, timnas Belanda juga meliriknya, bos. Memang Pascal Schmeichel ini lahir di Belgia, tapi untuk saat ini dia berwarga kenegaraan Belanda, tapi masih punya keturunan atau darah Indonesia. Pascal Schmeichel ini juga pernah memperkuat timnas Belanda U17, kalau nggak salah 3 kali, bos, dan mainnya sangat benar-benar luar biasa mulai sejak muda. Dia sebelum bermain di Leeds United pernah memperkuat Ajax Amsterdam, dan dia di situ menjadi pemain inti, bos, pemain starter. Terus dia pindah ke Leeds United, dan dia juga masih saja menjadi pemain inti hingga sekarang. Berarti pemain ini bukan kaleng-kaleng, bos, sudah berpengalaman di tingkat internasional. Oke, bos, kita doakan saja semoga
Pascal Strike ini, pemain yang handal ini, yang tangguh ini, segera merapat di skuad Garuda Nusantara, bos. Kita doakan aja yang terbaik. Tapi kayaknya untuk dekat-dekat ini belum bisa. Kemarin saya lihat Bapak Erick Thohir untuk dekat-dekat ini masih fokus pada pemain-pemain yang sudah ada, bos. Paling Pascal Strike itu bisa bertanding ketika timnas Indonesia memasuki round keempat kualifikasi Piala Dunia. Tentunya ini menjadi kunci penting untuk kelolosan timnas Indonesia ke World Cup Piala Dunia. Kita sangat butuh sekali pemain-pemain kelas A1 semacam ini, bos. Karena apa, untuk kedepannya di round keempat itu lawannya juga nggak mudah, bos. Kira-kira ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, itu tim-tim yang nggak kaleng-kaleng juga, bos. Oke, bos, cukup sekian berita terbaru kali ini yang saya sampaikan. Semoga Pascal Strike ini benar-benar membela sang merah putih dan tanah air kita, dan membawa negara kita masuk ke Piala Dunia, menciptakan sejarah baru. Amin amin ya robbal alamin. Oke, bos, terima kasih. Salam berjumpa lagi dan salam ketemu lagi. Gujah.